Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, nomor NIM 1908-102012 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B YIN Syekh Nur Jati Cirebon. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, dan alokasi dan beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MA dalam struktur kurikulum 2013. Baik, langsung saja saya akan membahas pembahasan yang pertama tentang kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab MA. Kedudukan Bahasa Arab MA ada dua kedudukan, yaitu kelompok A dan kelompok B dan kelompok C. Untuk kelompok A dan kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang wajib. Mengapa demikian? Karena kelompok A dan B kurikulum dan acuannya ditentukan oleh pusat atau pemerintah. Jadi, di sini siswa dituntut untuk mengembangkan 4 keterampilan berbahasa Arab, yaitu maharatul istimah, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Untuk kelompok C, di sini ada peminatan. Jadi, dikhususkan untuk program keagamaannya saja. Di sini kurikulum dan acuannya pun tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan ditentukan oleh sekolahnya itu sendiri. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah MA ini merupakan mata pelajaran yang wajib. Mengapa demikian? Karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat, khusus sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenag. Misalnya Madrasah Aliyah, sekolah berbasis agama lainnya. Berbeda dengan sekolah-sekolah umum seperti SMA dan SMK. Itu pelajaran bahasa Arabnya hanya sebagai muatan lokal saja, karena yang mengadakannya juga bukan dari pemerintah, melainkan dari sekolahnya itu sendiri. Jadi, jika sekolah umum mata pelajaran muatan lokal ini tidak dituntut menguasai 4 maharoh yang tadi saya sebutkan, karena dipelajari hanya sebatas pengetahuan saja, bukan untuk kecakapan bahasa Arab. Pembahasan yang selanjutnya ada tujuan mata pelajaran MA. Tujuan mata pelajaran MA ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa mampu mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, baik itu komunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Jadi, intinya di sini siswa mampu mengembangkan kemampuan bahasanya yang mencakup 4 kemahiran berbahasa, yakni menyimak, berbicara, mendengar, dan juga menulis. Tujuan yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Jadi bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa asing yang harus dipelajari karena bahasa Arab menjadi alat utama belajar. Tujuan yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya antara bahasa dan juga budaya, serta dapat memperluas cakrawala budaya. Nah, dengan demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang luas mengenai berbagai macam budaya dan juga melibatkan dirinya dalam keragaman budaya. Pembahasan yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MA terdiri atas bahan yang berupa wacana, lisan, dan tulisan yang berbentuk paparan ataupun dialog, baik itu tentang perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, tentang kisah-kisah Islam ataupun hari-hari besar Islam atau tokoh-tokoh Islam. Nah, itu semua untuk melatih keempat aspek berbahasa Arab, yaitu siswa dituntut untuk mampu menyimak, berbicara, mendengar, dan juga menulis. Nah, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasannya materi-materi pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun komponen yang dapat mendukung tercapainya kemampuan bahasa Arab yang telah digariskan pada kurikulum tersebut. Ada 6 hal seperti yang ditetapkan atau dijelaskan oleh Arifin. 6 komponen tersebut diantaranya adanya guru, adanya siswa, adanya materi dan juga kurikulum, adanya sarana dan prasarana, dan adanya juga manajemen atau pengelolaan lingkungan. Nah, ke-6 komponen inilah yang akan menentukan terbentuknya kemampuan siswa di madrasah aliyah di mana ia belajar. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab hendaknya memperhatikan ke-6 komponen tersebut. Pembahasan yang selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang disediakan adalah 4 jam per minggu dalam kelas bahasa Arab. Peserta didik dimotivasi untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam mendalami sejumlah bahan bacaan, baik itu bacaannya berupa media cetak maupun media elektronik. Di sini ada prota dan ada promes. Untuk prota, total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester, 18 minggu dikali 4 jam per minggu dikurangi 2 semester jadi 72 per 1 semester dikali 2 jadi 144 jam per 2 semester. Itu untuk total alokasi waktu kuota. Adapun total alokasi waktu promes, alokasi jam pelajaran dalam 1 semester rumusnya total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu 18 minggu itu minggu efektif dikali 4 jam per minggu jadi 72 jam 1 semester. Itu untuk total alokasi waktu promes 72 jam pelajaran. Untuk alokasi per bab dalam 1 semester rumusnya total minggu efektif 1 semester dibagi total bab 1 semester 18 minggu dibagi 3 bab per 1 semester jadi 6 minggu per bab. Itu total alokasi per bab dalam 1 semester adalah 6 minggu. Per minggu 6 minggu per bab dikali 4 jam per minggu jadi 24 jam per bab. Itu total alokasi jam dalam 1 semester. Nah, selanjutnya alokasi pertemuan dalam 1 semester. Rumusnya total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester dibagi total bab 1 semester 72 jam per 1 semester dibagi 3 bab per 1 semester jadi hasilnya 24 kali pertemuan dalam 1 semester. Adapun rumus menentukan alokasi waktu silabus. Rumusnya total alokasi jam pelajaran dalam 1 semester dikali 45 menit 72 dikali 45 menit yaitu 24 kali pertemuan. Rumus untuk menentukan alokasi RPP total alokasi jam per bab dalam 1 semester dikali 45 menit 24 dikali 45 menit yaitu 6 kali pertemuan atau 24 jam pelajaran per jam tatap muka. Pembahasan yang terakhir ada beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MA. Beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MA merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di madrasah aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Untuk kelas 10, beban belajar 1 minggu adalah 51 pembelajaran. Untuk kelas 11 dan kelas 12, beban belajar 1 minggu adalah 51 jam pembelajaran. Untuk durasi, setiap 1 jam pelajaran 45 menit. Beban belajar di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dalam 1 semester itu paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak itu 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Nah,
cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.